merupakan bentukan pemerintahan masa kolonial. Sebagai kota kabupaten, Caringin dipimpin oleh seorang bupati yang saat itu dijabat oleh Regen Boncel sebagai Bupati Caringin. Data-data tersebut sudah dibuktikan melalui data arsip, makam, dan sketsa kanal tahun 1834. Namun, kota tersebut telah luluh lantah oleh amukan Krakatau pada tahun 1883. Berdasarkan hasil penelitian tahun 1995 melalui metode underwater, oleh para arkeologi di pantai Caringin telah ditemukan runtuhan bangunan yang besar. Kemungkinannya adalah Masjid Caringin kuno. Masjid Caringin yang saat ini berdiri bernama Masjid As-Salafiyah. Masjid As-Salafiyah merupakan bangunan yang dibangun setelah Masjid Caringin kuno hancur tenggelam oleh amuk Krakatau. Lalu, di mana bangunan kabupatennya? Diperkirakan bangunan kabupaten berada pada arah timur dari Masjid Caringin kuno, sekitar 200 meter dari Masjid As-Salafiyah yang sekarang berdiri. Lokasi tersebut menjadi genangan air, hanya sayangnya belum dilakukan ekskavasi secara total. Lokasi tersebut dikenal oleh masyarakat setempat sebagai Gedung Rombeng. Setelah letusan Gunung Krakatau telah dilakukan penelitian di sepanjang pantai barat Banten. Antara lain penelitian tahun 1955 yang dilakukan oleh Van Heckeren untuk melacak kubur prasejarah di pantai barat Banten di Anyer. Lalu pada tahun 1979, Pusat Penelitian Arkeologi Nasional melanjutkan hasil lacakan dari Van Heckeren dan telah diadakan ekskavasi. Hasilnya telah ditemukannya rangka manusia dan bekal kubur, di antaranya berupa mangkuk, periuk kecil, manik-manik dari kalsedon atau kaca dan benda-benda perunggu. Berikutnya pada tahun 1985 telah dilakukan kembali penelitian di Caringin Labuan guna menelusuri bekas-bekas reruntuhan Kabupaten Caringin yang tenggelam. Melalui penelitian underwater ditemukan fondasi bangunan yang diperkirakan bangunan Kabupaten Caringin. Fondasi ini berada di dasar laut yang diperkirakan lokasi tersebut bekas muara Sungai Caringin. Dan pada tahun 2003 dilakukan kembali penelitian untuk menyusuri sebaran artefak reruntuhan kuno Caringin hingga sampai ke hulu dan kanal yang juga terkena korban letusan Gunung Krakatau. Secara administrasi pada masa Kesultanan periode 1620 sampai 1677, daerah Banten meliputi wilayah Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Serang, Kabupaten Lebak, Kabupaten Tangerang bagian barat, Kabupaten Bogor, dan sebagian kecil Kabupaten Sukabumi di bagian barat. Kemudian pada periode 1677 sampai 1705, daerah Banten lebih meluas ke arah timur, terutama di wilayah Kabupaten Bogor dan Kabupaten Sukabumi. Batas wilayah tersebut berlangsung hingga kekuasaan pemerintahan Belanda pada tahun 1811. 3 tahun setelah runtuhnya Kesultanan Banten tahun 1816, pemerintah kolonial telah membagi Kesultanan Banten menjadi 4 wilayah. Secara administrasi dibagi menjadi 4 bagian, yaitu Banten Lor, Banten Kidul, Banten Tengah, dan Banten Kulon. Masing-masing menjadi pusat kabupaten. Banten Lor menjadi Kabupaten Banten Lor, pusat kotanya Serang. Banten Kidul menjadi Kabupaten Banten Kidul, pusat kotanya Lebak. Banten Tengah menjadi Kabupaten Banten Tengah, pusat kotanya Pandeglang. Dan Banten Kulon menjadi Kabupaten Banten Kulon, pusat kotanya di Caringin. 1 tahun kemudian dibentuk Residen Banten dengan residen yang pertama adalah J. de Biruyen pada tahun 1817 sampai 1818. Pemecahan Banten sebagai konsekuensi runtuhnya Kesultanan Banten, sehingga kedudukan pejabat kesultanan diturunkan sebagai pejabat bupati di bawah residen yang dijabat oleh kolonial. Pejabat bupati waktunya dibatasi dan diangkat oleh pemerintah kolonial, seperti Ki Patih Derus atau Ngabehi Bahu Peringga. Ia merupakan keturunan yang keenam dari moyangnya Batara Patanjala dan cicit dari Pangeran Astapati. Beliau seorang pejabat tinggi dari Kesultanan Banten pada masa menjelang keruntuhan. Pada masa Kesultanan, ia menjabat sebagai seorang Mahapati untuk menguasai secara otonom daerah Lebak dan Lewidaman dengan gelar Ngabehi Bahu Peringga. Namun, pada tahun 1816, pemerintah kolonial telah membagi Kesultanan Banten menjadi 4 buah kabupaten.
Oleh kolonial, Ki Patih Darus diangkat dengan gelar Patih di Banten Kidul, membawahi bupati angkatan pertama dari pemerintah kolonial yang masih dipilih dari para keturunan bekas para sinuhun Kesultanan Banten, yaitu bernama Pangeran Sanajaya alias Ratu Bagus Jamil. Ia menduduki jabatan dari tahun 1817 sampai dengan tahun 1830. Demikian juga di Banten Lor atau Serang, jabatan bupati dari zuriat Kesultanan Banten, Pangeran Muzakkar Ari Santika 1816 sampai 1827. Dan Banten Kulon yang menjabat bupati adalah Tubagus Wirajaya alias Regen Boncel. Kota-kota yang tumbuh pada awal abad ke-19 di Banten adalah kota Kabupaten Kidul, pusat kotanya di Lebak. Kabupaten Banten Tengah, pusat kotanya di Pandeglang. Kabupaten Banten Kulon, pusat kotanya di Caringin. Caringin sebagai pusat kota Banten Kulon telah dibuat suatu perencanaan tata kotanya. Pemilihan Caringin sebagai suatu kota kabupaten berdasarkan beberapa pertimbangan. Di antaranya, lokasi Caringin sumber air tanahnya tidak asin. Caringin diapit oleh dua buah sungai, yaitu Sungai Cikande yang berada di Caringin Lor dan Sungai Cisanggoma yang berada di Caringin Kidul. Di samping itu, telah dilakukan tata guna air dengan membuat dam dan kanal. Fungsi dam untuk mengatur debit air dan fungsi kanal untuk mengairi sawah yang posisinya berada di atas aliran sungai. Dalam peta figuratif sketch, Sungai Cisanggoma yang berada di Caringin Kidul sangat lebar dan dapat dilalui perahu untuk mengangkut hasil bumi dari hulu Sungai Cisanggoma. Hasil bumi yang dihasilkan antara lain kopi. Kopi merupakan tanaman hasil pelaksanaan sistem tanam paksa yang diterapkan oleh Van den Bosch pada tahun 1825 sampai 1870. Pajak yang wajib mereka bayarkan kepada pemerintah kolonial Belanda adalah bentuk kopi. Dermaga muara Sungai Cisanggoma merupakan tempat bersandar kapal-kapal besar untuk membawa hasil bumi untuk mensuplai keluar Caringin, antara lain untuk keperluan Batavia. Di samping itu, dermaga Caringin merupakan pelabuhan perdagangan internasional karena berdasarkan hasil penelitian bawah laut yang dilakukan pada tahun 1985, telah ditemukan fragmen keramik dari berbagai negara, antara lain China, Thailand, Jepang, Belanda, dan lain sebagainya. Seperti dalam cerita legenda atau cerita-cerita yang digambarkan dalam kitab-kitab suci yang menggambarkan ulah perbuatan manusia yang dalam kehidupannya bergelimang maksiat dan dosa yang akibatnya alam sebagai tempat berpijak mengamuk. Amukan alam tidak pilih-pilih, apapun jenisnya, apapun usianya, apapun orangnya, dan apapun daerahnya, karena amukan alam hanyalah akibat yang disebabkan oleh ulah manusia. Bila mana sebagian manusia melakukan dosa, maka sebagian lagi juga akan menanggung akibatnya. Amuk alam yang dikaitkan dengan ulah manusia dan menimbulkan suatu kemarahan itu telah terjadi ketika meletusnya Gunung Tambora. Demikian juga Amuk Krakatau. Menurut Kiai Haji Mas Asnawi Caringin, mantan Ketua Masjid Salafi Caringin, bahwa Amuk Krakatau adalah karena ulah manusia yang bergelimangan harta yang tidak mensyukurinya, malah mengkufuri nikmat yang diberikan Allah SWT. Mereka tidak mengeluarkan zakatnya, yang sebetulnya di dalamnya hartanya terdapat bagian bagi orang fakir miskin. Gambaran kemakmuran Caringin sebagaimana diceritakan tersebut tidak hanya pada perhiasan saja, pada alat-alat rumah tangganya pun seperti tempat minum terbuat dari bahan emas. Demikian juga kedudukan jabatan telah mempengaruhi sikap seseorang saat itu. Gunung Krakatau merupakan gunung yang memiliki tinggi sekitar 2000 meter dari atas permukaan laut, telah menghancurkan 3/4 bagian tubuhnya yang hanya tinggal 813 meter dari atas permukaan laut. Gesekan dua lempengan besar antara Indo-Australia dan lempengan Pasifik menyebabkan terjadinya gesekan dan tekanan yang sangat besar, sehingga menimbulkan letusan yang dahsyat. Gemuruh letusannya mampu terdengar sampai radius 3000 km, di antaranya terdengar hingga Australia. Hempasan gelombangnya hingga sampai radius 7000 km atau hingga semenanjung Arab. Gelombang tsunami atau gelombang pasang hingga menempa pantai barat Amerika Tengah dan telah terjadi kerusakan berat di Hawaii. Hujan batu vulkanik hingga sampai pada radius 780.000 km. Daerah-daerah yang berada di Selat Sunda antara lain pesisir Sumatera bagian selatan dan pantai barat Banten merupakan daerah radius guguran.
pesisir Sumatera bagian selatan antara lain telah menghantam kota Teluk Betung, Bandar Lampung. Di kota tersebut masih tertinggal jangkar kapal, pelampung suar, dan kerangka kapal. Lalu oleh Pemda Bandar Lampung dijadikan suatu monumen. Sedangkan pantai barat Banten diantaranya di kota Kabupaten Banten Kulon di Caringin. Dalam catatan sejarah, korban letusan Krakatau di kota Caringin telah menelan korban sebanyak 15.000 jiwa. Lalu pusat pemerintahan dialihkan ke Menes dan berikutnya ke Pandeglang. Tenggelamnya kota Caringin bukan legenda atau cerita fiktif tetapi benar-benar terjadi. Kurang lebih sekitar 20 meter dari garis pantai saat ini, bahkan hingga saat ini masih ada tiang bangunan yang diperkirakan tiang sebuah Masjid Agung Caringin. Jaraknya dari garis pantai sekitar 7 meter di waktu pasang. Tiang bangunan tersebut berada di pantai Caringin atau di lokasi situs Gedung Rombeng. Pada tahun 2003, para arkeolog melanjutkan penelitiannya untuk menyusuri hulu kanal yang pada tahun sebelumnya telah diketahui hilirnya ditemukan di bawah permukaan air laut. Hulu kanal telah ditemukan di Desa Banyu Biru, Kecamatan Labuan, sementara bentuk kanal telah berubah. Posisinya sudah tidak lurus dan bentuknya seperti aliran sungai. Sebaliknya, Sungai Cikande yang berada pada arah lor atau Caringin Lor bentuknya semakin menyempit. Sungai Caringin yang merupakan sungai besar dan pensuplai hasil bumi dari hulu sudah tidak bisa ditemukan lagi. Yang ada hanya Sungai Cisanggoma yang besar. Kemungkinan Sungai Cisanggoma ini bekas kanal yang berubah menjadi seperti sungai. Caringin sebagai kota kabupaten pada pasca letusan Gunung Krakatau telah dibangun kembali dan menjadi kota santri. Karena banyaknya didirikan pesantren-pesantren keluarga Kiai Haji Mas Asnawi, putra-putranya memiliki banyak santri, baik dari daerah sekitaran Caringin maupun dari luar Caringin. Ada juga dibangun pendidikan yang setara dengan sekolah umum atau madrasah. Bukti arkeologi atas bangunan pasca letusan Gunung Krakatau terlihat Masjid As-Salafiyah Caringin. Namun sementara, bangunan pesantren secara penelitian belum ditemukan. Nampaknya, Kiai Haji Mas Asnawi tidak memerlukan bangunan pesantren. Ia memerlukan bangunan rumah yang di dalamnya juga bisa berfungsi sebagai pesantren. Para santri bergabung dengan keluarga, karena itu rumah-rumah keluarga besar Kiai Haji Mas Asnawi Caringin bangunannya rata-rata sangat luas. Bukti penelitian arkeologi lainnya terdapat kubur-kubur kuno di sepanjang pantainya. Antara lain kubur pejabat Bupati pertama Caringin yang bernama Regen Boncel dan istrinya, kubur Pangeran Jimat, dan kubur para pejabat bupati lainnya. Komplek kubur tersebut secara toponimi disebut Istana Gede di Desa Pejamben. Kubur para pejabat bupati ini bentuk nisannya artifisial. Sementara kubur ulama yang berada di Desa Caringin bentuk nisannya dari batu alam, polos halus dari batuan andesit. Kuburan ulama ini diantaranya kubur Kiai Haji Mas Caringin, Kiai Haji Mahdi, Kiai Haji Mas Abdurrahman, dan situs-situs lainnya. Caringin sebagai kota santri tidak menutup kemungkinan akan mengalami perubahan dan terus berubah mengikuti siklus alam. Yang menjadi pertanyaan, apakah perubahan ini ke arah yang lebih baik ataukah sebaliknya? Bila manakah yang lebih buruk akan terjadi bencana, apalagi nanti yang terjadi di Caringin. Caringin yang sekarang ini tidak hanya telah menjadi kota santri, akan tetapi menjadi kota situs purbakala sebagai bukti korban dari letusan Gunung Krakatau. Bangunan sebelum Gunung Krakatau meletus antara lain bangunan kanal di Desa Banyu Biru Labuan, bangunan gedung Kabupaten Caringin di situs Gedung Rombeng, dan Masjid Kuno Caringin yang hanya tinggal tiang pancangnya di Caringin, komplek makam Regen Boncel di Pejamben. Sedangkan situs purbakala yang dibangun pasca letusan Gunung Krakatau antara lain Masjid As-Salafiyah Caringin, komplek pesantren Caringin, komplek kubur Kiai Haji Mas Asnawi Caringin, dan komplek kubur-kubur lainnya, baik yang tersebar di pesisir maupun di arah hulu sungai.